Halo Mama, halo Papa. Kembali lagi di vlog kita yang keberapa ya? Dan jelas ini adalah vlog spesial yang dimana di vlog ini kita akan cerita tentang perjalanan ayah dari awal terdiagnosa ASD sampai hari ini. So, ikutin ya Mama, Papa. Kita akan bercerita dan semoga ini memberi manfaat untuk kita semua. Nah, Mama, Papa, tahu kan alasannya kenapa saya selalu memakai suara latar seperti ini? Karena kalau ambil langsung dari suara asli itu sangat berisik banget. Nah, di vlog spesial kali ini, di vlog ke-9 kita, kami di sini akan menceritakan secara runut bagaimana mulanya ayah diduga autism spectrum disorder. Nah, kita berangkat dari buku perkembangan ayah. Ntar ya, kita lihat di segmen berikutnya. Kuy! Ayah adalah anak pertama kami yang lahir di awal tahun 2013. Nah, di awal perkembangan dia, kita nggak pernah membayangkan perjalanan sejauh ini ya, seperti apa yang Mama, Papa, dan teman-teman lihat. Saya sebagai orang tua tidak pernah mempersiapkan anak saya lahir dengan berkebutuhan khusus seperti itu. Karena dulu awal mulanya sebelum saya menikah dan hamil itu saya sudah positif untuk cytomegalovirus. Saya tulis ya, apa itu CMV atau cytomegalovirus. Nah, berbekal dari infeksi itu memang ada kekhawatiran saya terhadap perkembangan ayah. Tapi yang dari literasi yang saya baca masih sangat terbatas saat itu. Jadi saya berpikir, kalau saya terinfeksi CMV kemungkinan mungkin ada paling cacat fisik dan sebagainya, atau di awal kehamilan mungkin keguguran dan sebagainya. Jadi resiko yang saya pikirkan itu. Tidak ada sedikit pun saya berpikir bahwa ada risiko anak saya mengalami gangguan tumbuh kembang karena infeksi ini. Tapi berangkat dari perjalanan ini kami merasa sangat bersyukur Allah menitipkan ayah kepada kami, karena dari sini kami diberikan kesempatan untuk memberikan inspirasi kepada Mama, Papa semuanya. Selamat menyaksikan ya. Perjalanan yang sudah kami lalui sejauh ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kami berinisiatif untuk mendokumentasikan perjalanan ayah dalam sebuah buku perkembangan yang kami buat sendiri. Di sini kami akan menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada tahap-tahap perkembangan itu dan bagaimana mulanya ayah didiagnosa autism spectrum disorder. Ini adalah video saat ayah berusia 2 bulan. Dia sama seperti anak-anak yang lain, perkembangannya mengangkat kepala, dia juga melalui tahapan merangkak, merambat. Tapi kebodohan saya adalah saya tidak merecord itu dengan baik. Jadi saya tidak pakai aplikasi ataupun saya catat pada usia berapa sih tepatnya ayah melalui tahapan itu. Secara awamnya saya merasa anak saya baik-baik saja. Nah, sampai pada usia 1 tahun dia belum bisa berjalan. Dia bisa berjalan di usia 16 bulan. Nah, ini adalah momen pertama ayah bisa berjalan sendiri di usia 16 bulan yang menurut saya itu cukup terlambat untuk perkembangan seorang anak ya. Nah, dari sana mulai muncul kecurigaan kira-kira kenapa ya ayah mengalami keterlambatan berjalan. Tapi ya lagi-lagi lingkungan mengatakan it's okay. Ini perkembangan selanjutnya di Yogyakarta, dan sebenarnya disinilah kita mengetahui ayah diduga ASD. Waktu itu saya ke dokter tumbuh kembang di RS Sarjito. Di situ dokter Menini mengatakan bahwa ayah adalah kemungkinan besar adalah suspek ASD. Saat itu masih ditulisnya suspek. Karena apa? Karena bisa jadi itu hanya speech delay. Jadi Mama, Papa butuh evaluasi yang sangat panjang sekali sampai anak kita benar-benar didiagnosa ASD. Seperti pada vlog perdana yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Pada awal terdiagnosa itu kami jujur masih denial, masih menyangkal bahwa anak kami diduga autism. Jadi sehingga penanganan terapinya itu cenderung kami tunda-tunda karena kami memilih untuk mencari second opinion, third opinion, sampai opini kesekian untuk meyakinkan bahwa anak kami baik-baik saja. Nah, ternyata itu tidak sepenuhnya baik ya Mama Papa. Sebaiknya anak langsung ditangani untuk hasil yang lebih baik. Nah, ini adalah video waktu ayah di Yogyakarta. Dia tumbuh seperti anak pada umumnya, namun dia kesulitan untuk kalau kita panggil, terus juga dia less kontak pada matanya sudah mulai hilang. Nah, ini yang menjadi ciri utama kecurigaan terhadap ASD ketika less kontak dan juga tidak menoleh ketika dipanggil. Jadi sudah ada dua ciri-ciri ya Mama Papa. Yang pertama adalah kehilangan kontak mata, yang kedua adalah komunikasi dua arahnya terganggu. Nah, berikut adalah sedikit video waktu kita ada di Surabaya. Menggemaskan bukan? Nah, seperti inilah yang kami hadapi setiap hari pada awalnya, yang membuat kami merasa bahwa anak kami tidak autism karena toh dia bisa berkomunikasi dengan kami walaupun komunikasinya sangat terbatas. Tapi ya itu lagi, penolakan itulah yang membuat akhirnya semua terlambat untuk ditangani, dan itu bukan contoh yang baik ya Mama Papa. Ketika kita mendapatkan kecurigaan terhadap anak kita, haruslah langsung kita men-feedbacknya. Jangan ada penolakan sehingga kita merasa, oh anak saya baik-baik aja. Seperti di gambar ini, kayak ayah bisa bermain peran, bermain bersama boneka. Saya merasa, wah ini baik-baik aja. Dan ini juga dia bisa makan, dia bisa tertib. Anak saya baik-baik saja. Makan sayur loh teman-teman. Tuh, dia tuh, aku suka sayurnya tuh. Enak sekali. Umi beliin aku sayur salada ya Umi. Aku suka sayur tahu. Nah, penolakan inilah yang membuat penanganan anak terhambat dan anak jadi tidak dapat berkembang lebih maksimal. Semakin cepat Mama Papa menerima Ananda, maka semakin baik. Jangan contoh kami yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk sampai pada akhirnya menerima kondisi ayah yang Mama Papa lihat sampai detik ini. Kami benar-benar bisa menerima secara utuh ketika hijrah ke Jakarta. Di sini kami mencari tempat terapi terbaik dan memaksimalkan terapi semampu yang bisa kami lakukan. Meskipun kami sebagai orang tua masih sangat less effort karena kami belum begitu tertib untuk menstimulus anak di rumah. Tapi setidaknya hal paling penting adalah Mama Papa harus mencari tempat terapi, mencari ahli yang dapat diajak diskusi untuk menjelaskan kondisi anak Mama dan Papa. Karena ketika kita tidak memiliki pondasi yang kuat untuk sharing tentang kondisi anak kita, maka kita cenderung akan kehilangan arah. Apalagi ditambah kita belum dapat menerima si anak 100%. Banyak orang tua yang melakukan terapi sini, terapi sana, merasa harus ganti-ganti dokter, apa ganti-ganti psikolog, sehingga itulah yang menghambat paling utama perkembangan dari anak dengan autism. Jadi sebaiknya kita harus fokus ke satu titik dan satu goals dengan orang-orang yang memang kita percaya. Karena dengan kepercayaan itu, maka perkembangan anak akan lebih baik. Percaya kepada terapisnya, percaya pada dokternya, percaya pada metodenya, itu adalah hal yang paling penting. Dan paling penting lagi adalah semua itu berbasis ilmiah. Jangan sampai Mama Papa terjebak dengan hoax-hoax yang berkedok ilmiah sehingga dapat menyesatkan perkembangan anak kita. Paling penting sesuaikan dengan kondisi anak kita, karena satu anak dengan anak yang lain berbeda. Oke Mama, oke Papa, ini kita lampirkan apa aja sih tadi secara detail isi buku perkembangan ayah. Nah, di sini juga ada hasil asesmennya. Harapannya ini bisa menginspirasi Mama Papa untuk membuat buku yang sama untuk perkembangan anak, baik dengan anak autism ataupun dengan anak tipikal. Nah, kita review sedikit. Tadi ciri-ciri autism yang melekat pada ayah yang membuat kami curiga. Yang pertama adalah kehilangan kontak mata. Yang kedua adalah
berkurangnya kemampuan berkomunikasi dua arah, dan yang ketiga dia lebih cenderung suka main sendiri. Nah, mama papa yang menemukan gejala ini pada Ananda, kami sarankan untuk segera membawanya ke dokter spesialis tumbuh kembang. Mungkin itu sedikit, jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa di komen di bawah. Kita akan sangat senang sekali berdiskusi dengan mama dan papa semuanya. Terima kasih ya sudah menyimak sedikit cerita kami tentang Aya. Oke mama, oke papa. Itulah tadi vlog kita yang ke-9 yang saya tadi sudah menceritakan dari awal sampai sekarang bagaimana perkembangan Aya. Harapannya tayangan ini dapat membangun kesadaran kita sebagai orang tua untuk selalu cermat melihat tumbuh kembang anak. Jangan tiru kebodohan kami yang merasa bahwa anak kami baik-baik saja sehingga evaluasi itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah, yang paling penting lagi adalah ketika kita tahu anak kita ada kecenderungan autism, please banget tolong dijauhi dari yang namanya gadget, karena gadget itu dapat memperparah kondisi anak. Itu yang terjadi pada anak kami karena kebodohan kami yang kesekian kali kami memberikan gadget padahal sudah dilarang, tapi kami tetap ngasih karena alasan takut ribet dan takut dia membuat kekacauan di public area, tapi ternyata itu tidak baik. Jadi mama papa please banget kalau anaknya ada dugaan spektrum ASD, jauhkan dari yang namanya gadget karena itu sangat berbahaya. Oke, please. Untuk mama papa yang mau bertanya seputar autism, silakan DM ke Instagram saya di @istianindia atau komen di bawah ini. Nanti akan kita jadikan bahan untuk vlog cerita di vlog-vlog selanjutnya. Oke mama, oke papa, mungkin sekian dulu ya vlog spesial kita kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga bisa menjadikan referensi buat mama papa yang pengen tahu tentang bagaimana kita menghadapi anak autism dan tentunya bagaimana kita membesarkan mereka dengan cinta. Nah, selanjutnya nih pastinya kalau mama papa pengen nih kita bikin vlog-vlog selanjutnya soal Aya dan autismnya, jangan lupa terus support kita dengan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman.